Gunung Kelut merupakan wisata yang sangat terkenal di Kabupaten Kediri. Wisata Gunung Kelut menyajikan pemandangan yang sangat indah dan menawan, juga udara yang begitu sejuk. Gunung Kelut berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ketinggiannya mencapai 1.731 meter di atas permukaan laut dan termasuk jenis gunung berapi paling aktif di Indonesia. Gunung ini memiliki tipe stratovulkan, yakni mempunyai karakteristik letusan eksplosif, sehingga dapat menghasilkan letusan yang sangat dahsyat ketika terjadinya erupsi. Tercatat sejak tahun ke-1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali. Diketahui Gunung Kelut meletus terakhir kali pada 13 Februari 2014. Gunung Kelut atau Kelut yang dalam bahasa Jawa berarti sapu. Nama Gunung Kelut berasal dari kata Jarwo Doso, yaitu dari kata ke atau kebak dan lut atau ludira yang artinya bisa merenggut banyak korban tak berdosa. Wisata Gunung Kelut memang menawan karena memiliki pemandangan yang menakjubkan. Namun selain dari sisi pemandangan alam, ada sisi lain Gunung Kelut yang banyak menyita perhatian. Baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung yang berkunjung, yaitu adanya Misteri Road Gunung Kelut. Disebut sebagai Misteri Road dikarenakan jalan yang terdapat di Gunung Kelut ini terbilang unik, karena jalan ini terlihat menanjak. Namun jika kendaraan dimatikan, kendaraan akan tetap bisa berjalan sendiri melalui jalan itu. Hukum gravitasi seakan tidak bekerja di jalan ini. Fenomena ini tentu menarik perhatian banyak pengunjung. Bahkan tidak jarang ada yang sengaja mencoba mematikan kendaraan saat melewati jalan tersebut untuk membuktikan apakah benar fenomena yang sering diceritakan itu. Selain menjadi kawasan wisata yang menarik, Gunung Kelut juga menyimpan begitu banyak misteri legenda yang tak kalah menarik. Salah satunya mengenai legenda kutukan Lembu Suro. Konon katanya, kawah Gunung Kelut ini awalnya adalah sebuah sumur yang digunakan Dewi Kilisuci sebagai sayembara. Dewi Kilisuci merupakan putri dari Jenggolo Manik, sang penguasa Kediri yang terkenal akan kecantikannya. Kecantikannya ini bahkan berhasil menarik hati dua raja yang bukan dari golongan manusia biasa. Dua raja tersebut adalah seorang berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro dan satunya lagi berkepala kerbau bernama Mahesa Suro. Sang putri berkeinginan menolak lamaran tersebut dengan membuat sayembara yang tak masuk akal demi menggagalkan niat mereka menikahi sang putri. Baik Lembu Suro dan Mahesa Suro diminta untuk membuat dua sumur yang berbau amis dan wangi di Gunung Kelut dalam waktu 1 malam saja. Raja yang berhasil melaksanakan sayembara tersebut akan dijadikan suami oleh Dewi Kilisuci. Singkat cerita, karena kedua peserta sayembara bukan manusia biasa, dua sumur tersebut dapat terselesaikan dalam waktu 1 malam. Dewi Kilisuci pun mulai resah dan mencari akal untuk mengelabui kedua raja tersebut. Akhirnya, Dewi Kilisuci meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro masuk ke dalam sumur untuk membuktikan apakah sumur tersebut benar-benar memiliki bau amis dan bau wangi. Keduanya pun menuruti permintaan Dewi Kilisuci. Saat keduanya berada di dalam sumur, Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit kerajaan untuk mengubur mereka hidup-hidup. Mahesa Suro pun meninggal, sedangkan Lembu Suro sempat meminta tolong agar diselamatkan nyawanya.
Sadar bahwa usahanya meminta pertolongan sia-sia, sebelum meninggal, Lembu Suro mengucapkan sumpah serapah terhadap Dewi Kilis Suci dan seluruh keturunannya yang terus melegenda sampai sekarang. Mitos inilah yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar hingga saat ini. Jadi jika Gunung Kelut meletus, itu pertanda Lembu Suro tengah membalaskan dendam dengan meminta tumbal. Maka dari itu, hingga kini masyarakat Kediri masih melakukan semacam ritual sesaji di Gunung Kelut sebagai penolak bala dari kemarahan Lembu Suro. Masyarakat Kediri masih mempercayai roh Lembu Suro bersemayam di dasar kawah Kelut. Legenda ini pun justru menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Gunung Kelut. Legenda lainnya yang juga tersimpan di balik keindahan Gunung Kelut ialah legenda mengenai keris Empu Gandring yang konon terkubur di bawah kawah Gunung Kelut. Keris ini konon dibuat dari bongkahan logam yang jatuh dari langit ataupun meteorit. Keris ini dikisahkan sangat keji, karena keris ini pula yang telah mengakhiri hidup sang pembuatnya Empu Gandring. Semenjak saat itu, akhirnya keris tersebut semakin menjadi beringas ketika Ken Arok berhasil merebut Kediri. Tak hanya Empu Gandring yang menjadi korban keberingasan keris tersebut, namun Ken Arok, Kebu Ijo, dan Anusapati pun menjadi korban keris Empu Gandring. Konon, Raja Hayam Wuruk yang menjabat sebagai Raja Kerajaan Majapahit pada saat itu berniat untuk menghancurkan aura jahat keris Empu Gandring dari Raja Wisnuwardana, Raja dari Kerajaan Singosari. Keris ini akhirnya diberingas di kawasan Gunung Kelut untuk memutus rantai kutukan tersebut. Itulah sebabnya letusan dari Gunung Kelut sangat luar biasa, karena disebut-sebut dipengaruhi oleh adanya aura jahat dari keris Empu Gandring. Legenda ini juga dikaitkan dengan peristiwa lahirnya berbagai gunung yang ada di Pulau Jawa. Konon, Jawa Dwipa atau Pulau Jawa berabad-abad silam selalu diterpa ketidakstabilan alamnya. Hal ini membuat Batara Guru berpikir untuk memindahkan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa. Dalam proses tersebut, bagian Gunung Mahameru berguguran di sepanjang perjalanan di Pulau Jawa. Satu dari guguran Mahameru tersebut disebut menjadi Gunung Kelut. Tak hanya itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Raden Kartawibawa yang berjudul Gunung Kelut di tahun 1941, yang menceritakan tentang adanya kehidupan negeri siluman yang terdapat di Gunung Kelut. Dalam buku tersebut disebutkan, ketika Gunung Kelut meletus, orang-orang desa mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa. Kae mbah talaka duka, dene wong kang podo mati jare dalana. Yang artinya, itu mbah sedang marah besar, sementara orang-orang yang meninggal itu katanya akibat kemarahannya dan pergi di bawah makhluk gaib. Kartawibawa juga menggarisbawahi orang-orang yang dibawa makhluk gaib ke Gunung Kelut itu, kebanyakan orang-orang jahil, orang yang gemar melakukan perbuatan jahat, orang beribadah tapi munafik. Mereka justru hidup untuk menipu dan menyebarkan kedengkian. Di Kelut itu ada kerajaan yang dihuni orang-orang jahat sebagai bentuk hukuman yang berat dan mengerikan. Hukuman itu disesuaikan dengan dosa-dosa ketika hidup di dunia. Secara kasat mata, Gunung Kelut itu nampak seperti gunung pada umumnya. Tapi secara tak kasat mata,
di Kelut itu nampak sebuah kerajaan manusia yang tentram atau kerajaan siluman. Mitos yang tak kalah menghebohkan adalah mitos mengenai letusan Gunung Kelut menjadi pertanda akan lahirnya sosok pemimpin menurut ramalan Jayabaya. Setidaknya bersamaan dari letusan Gunung Kelut tersebut lahir dua tokoh yang menjadi cikal bakal pemimpin besar di Nusantara ini, yakni Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, dan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.